Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Singwandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara speaker indoor ataupun yang untuk di dalam ruangan dan juga speaker outdoor ataupun juga speaker yang biasa digunakan di luar ruangan. Nah, jadi bisa kalian simak aja ya untuk video kali ini. Bagi kalian yang belum mengetahui ciri-ciri untuk speaker yang biasa digunakan untuk dalam ruangan dan juga untuk di luar ruangan, karena untuk kedua ini itu berbeda ya. Jadi kalian jangan sampai salah pilih ataupun juga keliru dalam menggunakan sebuah speaker. Misalkan kalian mempunyai speaker untuk dalam ruangan, kalian gunakan untuk di luar ruangan, itu kurang cocok. Begitupun juga sebaliknya. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang demikian, silahkan bisa kalian simak aja video ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kalian tentunya. Nah, sebenarnya saya juga sudah pernah buatkan video yang seperti ini ya, yaitu perbedaan speaker indoor dan outdoor. Nah, untuk di video kali ini saya akan buatkan lagi ya. Mudah-mudahan bisa memperjelas juga, karena di kolom komentar juga masih banyak yang bertanya mengenai perbedaan kedua speaker ini. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan ciri-ciri speaker yang biasa digunakan untuk dalam ruangan ya. Nah, yang pertama untuk ciri-ciri speaker yang biasa digunakan untuk di dalam ruangan itu biasanya memiliki diameter yang kecil ya. Misalkan diameternya itu enggak terlalu besar, yang pada umumnya digunakan untuk di dalam ruangan. Misalkan dari mulai ukuran 4 in sampai dengan 12 in itu sudah umum digunakan untuk di dalam ruangan. Jadi untuk speaker dalam ruangan itu umumnya memiliki diameter yang kecil atau enggak terlalu besar. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya yaitu wattnya kecil ya. Nah, untuk speaker yang biasa digunakan untuk dalam ruangan itu biasanya dibekali dengan watt yang nggak terlalu besar. Mentok-mentok paling cuman di 1000 watt, itu pun juga sudah sangat besar ya kalau kita menggunakan di rumahan ataupun juga dalam ruangan. Lain lagi kalau kita menggunakan di ruangan yang besar, itu juga memerlukan speaker dengan daya watt yang besar tentunya. Kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya adalah konus menggunakan karet. Nah, kemarin juga saya sudah buatkan videonya, yaitu perbedaan antara speaker yang 2 gelombang dan 1 gelombang. Silahkan bisa kalian simak aja ya videonya di channel ini tentunya. Nah, untuk speaker yang digunakan dalam ruangan itu biasanya menggunakan konus yang berbahan karet ataupun juga spon ya. Nah, biasanya juga cuman menggunakan 1 gelombang konus. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya adalah power nggak terlalu besar, membutuhkan power yang nggak terlalu besar. Nah, ini juga berhubungan tadi dengan watt speaker ya. Otomatis kalau untuk speaker dibekali dengan maksimal power yang nggak terlalu besar, itu juga membutuhkan power yang nggak terlalu besar juga ya teman-teman. Misalkan ada speaker yang dibekali dengan maksimal power 400 watt. Nah, jadi untuk mengangkat speaker itu kita nggak memerlukan power yang nggak terlalu besar. Misalkan bisa disamakan yaitu 400 watt, ataupun juga lebih sedikit juga nggak apa-apa, ataupun juga kurang sedikit juga nggak masalah ya teman-teman. Nah, itulah ciri-ciri speaker yang biasa digunakan untuk dalam ruangan ya teman-teman. Yaitu pertama adalah diameternya itu biasanya kecil, nggak terlalu besar, kemudian wattnya juga kecil, menggunakan konus karet atau spon dibekali dengan 1 gelombang saja. Kemudian speaker tersebut juga nggak perlu menggunakan power yang terlalu besar ya teman-teman. Itulah ciri-ciri speaker yang biasa digunakan untuk dalam ruangan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan membahas speaker yang biasa atau bisa digunakan untuk luar ruangan. Nah, untuk ciri-cirinya adalah biasanya memiliki diameter yang besar ya teman-teman. Di sini sudah sama-sama kita ketahui kalau untuk speaker profesional atau luar ruangan itu biasanya paling kecil itu 8 in, itu pun juga masuknya ke middle ya teman-teman. 8 in sampai 21 in ya teman-teman, biasanya kalau speaker yang digunakan untuk outdoor. Kemudian untuk yang kedua ciri-cirinya adalah wattnya itu besar. Nah, sebagai contoh speaker middle yang untuk luar ruangan yang berukuran 8 in saja sekarang sudah ada yang wattnya maksimal powernya itu bisa sampai 300 sampai 400 watt ya. Jadi memang untuk speaker yang digunakan untuk outdoor memang biasanya memiliki watt yang besar. Kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya adalah konus biasanya menggunakan kain. Nah, di sini juga kemarin saya sudah menjelaskan, tadi saya juga sudah bilang, kemarin saya sudah buatkan videonya perbedaan
atau kelebihan dan kekurangan speaker yang memiliki konus 2 gelombang dan 1 gelombang. Nah, ini untuk speaker yang biasa digunakan untuk outdoor itu biasanya memiliki 2 gelombang ataupun juga 3 gelombang ya teman-teman, dan konusnya juga biasanya menggunakan kain ataupun kertas untuk bahannya ya teman-teman. Ada juga konus yang terbuat dari karet, itu biasanya untuk subwoofer atau low ya teman-teman. Kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya adalah perlu box khusus. Nah, untuk speaker outdoor itu biasanya sama-sama kita ketahui ya teman-teman, kalau untuk speaker outdoor itu memang boxnya itu banyak sekali macamnya, banyak sekali modelnya, skemanya juga banyak. Itulah kenapa alasannya kenapa speaker-speaker profesional atau outdoor itu boxnya itu macam-macam. Untuk subwoofer saja itu boxnya modelnya itu banyak sekali ya teman-teman. Untuk middle juga sama. Nah, inilah kenapa alasannya banyak sekali model subwoofer ataupun juga middle, karena untuk memaksimalkan ya teman-teman, untuk memaksimalkan karakter dari si speaker tersebut. Nah, jadi untuk speaker untuk luar ruangan itu biasanya memerlukan box khusus untuk mengeluarkan karakter atau menonjolkan karakter si speaker tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya adalah perlu power yang lebih besar. Kalau kita bandingkan dengan speaker yang untuk dalam ruangan, ini sudah pasti tadi saya juga sudah bilang ya, kalau untuk speaker luar ruangan itu memang biasanya dibekali dengan maksimal power atau power yang besar, jadi memerlukan power yang besar juga ya teman-teman untuk mendrive atau mengangkat si speaker tersebut. Oke, jadi itulah ciri-ciri atau perbedaan speaker dalam ruangan dan juga luar ruangan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Di antaranya tadi adalah untuk speaker dalam ruangan, ciri-cirinya adalah biasanya memiliki diameter yang kecil, kemudian wattnya kecil, kemudian menggunakan konus karet yaitu 1 gelombang, kemudian maksimal powernya itu enggak terlalu besar. Sedangkan untuk speaker luar ruangan atau outdoor itu ciri-cirinya adalah diameternya besar, kemudian wattnya besar, kemudian konus biasanya 2 gelombang atau 3 gelombang, kemudian memerlukan box khusus dan memiliki maksimal power yang besar. Oke ya teman-teman, itulah video kali ini, ciri-ciri speaker dalam ruangan dan juga luar ruangan. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian itu nggak salah pilih dalam memilih speaker yang mau kalian gunakan untuk dalam ruangan ataupun juga luar ruangan. Nah, di sini juga pernah ada yang bertanya ya teman-teman. Nah, gimana kalau untuk speaker luar ruangan kita gunakan untuk dalam ruangan? Tentu saja sangat bisa, tapi resikonya itu adalah perabotan kita ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.